Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Fatria Herwanto, Eskep MKes, selaku dosen mata kuliah fisiologi. Dan yang saya hormati pula kepada teman-teman serta peserta debat yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan kesehatan yang telah Ia berikan, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di acara debat pada kali ini. Baik teman-teman sekalian, saya Hania Rafifa selaku moderator yang akan mengatur jalannya debat pada hari ini. Baik, peserta debat pada hari ini sudah dibagi menjadi dua tim, yaitu tim afirmasi dan juga tim oposisi, dan saya harap semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya. Baik teman-teman, sekaligus peserta debat yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat pada hari ini saya nyatakan dibuka. Baik, sebelumnya saya akan membacakan topik debat kita pada hari ini, yaitu dengan mosi golongan darah O lebih kurang beresiko untuk terkena PJK dibandingkan dengan golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah AB. Baik, langsung saja saya memasuki sesi penyampaian argumen. Baik, saya persilakan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan argumennya selama 3 menit. Saya serahkan kepada tim pertama, yaitu tim afirmasi yang akan menyampaikan argumennya mengenai mosi kita pada hari ini. Saya persilakan kepada perwakilan pertama dari tim afirmasi. Baik, terima kasih moderator. Saya setuju dengan mosi tersebut. Menurut yang saya baca, orang dengan golongan darah O memiliki konsentrasi protein dan kadar kolesterol yang lebih rendah, sehingga membantu dalam mencegah pembekuan darah. Seperti yang dijelaskan Forum Trombosit Amerika Utara, NATF, gumpalan darah memainkan peran utama dalam serangan jantung. Sebab, gumpalan darah dapat memblokir arteri koroner dan membuat otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga mengakibatkan penyakit jantung koroner, serangan jantung. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahmi untuk argumennya. Selanjutnya masih dengan tim afirmasi. Perwakilan kedua dari tim afirmasi, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya setuju dengan mosi yang menyatakan golongan darah O lebih kurang berisiko terkena PJK dibandingkan golongan darah A, B, dan AB. Karena dengan memperhitungkan perbandingan golongan darah pada umumnya. Yang dikutip dari National Center for Biotechnology, golongan darah O di dunia hampir mencapai 100%. Golongan darah A 45-50%, golongan darah B 25%, dan AB sekitar 10% pada penduduk dunia. Pada data penelitian didapatkan perbandingan jumlah penderita PJK yang bergolongan darah O yaitu 64,3%, yang dibandingkan kasar dengan keseluruhan perbandingan golongan darah di dunia berarti sekitar 0,6. Sedangkan untuk golongan darah AB 7,1% dibandingkan secara kasar dengan keseluruhan perbandingan golongan darah di dunia adalah 0,7. Yang menunjukkan penderita PJK untuk golongan darah AB lebih tinggi dibandingkan golongan darah O. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, masih dari perwakilan dari tim afirmasi kepada Nandita, selaku perwakilan ketiga dari tim afirmasi, waktu dan layar saya persilakan. Saya setuju dengan mosi tersebut. Golongan darah O yaitu golongan darah yang tidak memiliki antigen B dalam plasma. Sifat golongan darah O identik dengan sikap yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru atau easygoing, merupakan cenderung baik hati, pemurah, jernih, terbuka, dan menghargai pendapat orang lain sehingga mudah disukai oleh banyak orang. Terima kasih. Baik, terima kasih dan saya cukupkan argumen dari tim afirmasi. Selanjutnya akan saya alihkan kepada tim oposisi, kepada perwakilan pertama dari tim oposisi, waktu dan layar saya persilakan. Baik, saya tidak setuju dengan mosi tersebut karena menurut jurnal yang saya baca, yaitu hubungan antara golongan darah terhadap PJK dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado, dari hasil penelitian tersebut mengatakan masih diperhitungkan lagi mengenai hubungan golongan darah dan PJK melalui perbandingan persentase masing-masing golongan darah penderita PJK dengan persentase keseluruhan perbandingan golongan darah di dunia.
Karena dari hasil penelitian yang ada itu belum mencakup keseluruhan orang-orang di dunia yang diteliti. Sehingga kita tidak bisa langsung menyimpulkan golongan darah O itu berisiko lebih rendah terhadap kejadian PJK. Terima kasih. Baik, terima kasih perwakilan pertama dari dari oposisi, maaf, untuk argumennya. Selanjutnya akan saya alihkan kepada perwakilan kedua dari tim oposisi, yaitu D5. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih, moderator. Saya tidak setuju dengan mosi tersebut karena dari jurnal yang saya baca, menurut Mariono, penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang terjadi karena rusaknya dinding pembuluh darah. Karena beberapa faktor resiko seperti radikal bebas yang terkandung dalam rokok, populasi, kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, dan kebiasaan merokok. Jadi yang paling penting secara klinis sebenarnya adalah faktor resiko dapat dimodifikasi. Apabila kita mengurangi berbagai faktor risiko yang dapat dimodifikasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dengan menjaga pola makan yang baik, kemungkinan terkenanya PJK menjadi semakin kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi dan juga tim oposisi yang sudah menyampaikan argumennya mengenai mosi kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan pada masing-masing tim untuk memberikan komentar atau tanggapan atas argumen lawan. Untuk masing-masing tim, saya akan berikan durasi selama 3 menit untuk menyampaikan tanggapan atau komentar mengenai argumen lawan. Kepada pembicara pertama, saya akan menyerahkan kepada tim afirmasi. Kepada tim afirmasi, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menanggapi argumen Jasmine dari tim oposisi. Memang penyakit jantung koroner tidak hanya ditentukan oleh golongan darah, tetapi golongan darah bisa menjadi salah satu faktor penentunya. Menurut sejumlah penelitian, seperti penelitian yang dilakukan Luki, asisten profesor Departemen Nutrisi di Harvard School of Public Health di Boston, mendapatkan hasil bahwa golongan darah A cenderung memiliki kadar kolesterol jahat penyumbat arteri yang lebih tinggi, dan juga golongan darah AB rentan mengalami peradangan dan pembekuan darah. Sedangkan golongan darah O memiliki tingkat senyawa tertentu yang berdampak positif pada aliran darah. Terima kasih. Izin interupsi, moderator. Kepada Rahmi, apakah interupsi Jasmine diterima? Interupsi diterima. Baik, kepada Jasmine, waktu dan layar saya persilakan. Baik, saya ingin menjaga sedikit mengenai argumen Rahmi tadi mengenai golongan darah A itu cenderung memiliki kadar kolesterol jahat. Nah, menurut jurnal yang pernah saya baca, yaitu Poltekkes Kemenkes RI Pangkal Pinang, menunjukkan tidak adanya perbedaan nilai kadar kolesterol antara golongan darah O, A, B, dan AB. Kadar kolesterol itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti usia, tingkat aktivitas seperti olahraga, status kesehatan seperti obesitas, dan juga pola makan, tinggi lemak, jenuh, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian kesimpulannya itu tidak ada alasan akurat yang menyatakan bahwa PJK itu berhubungan dengan golongan darah, karena fakta dari jurnal menunjukkan hal tersebut tidak ada kaitannya terhadap kolesterol, karena masih banyak faktor yang harus diperhatikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jasmine yang sudah menanggapi tanggapan dari Rahmi. Kepada masing-masing tim, saya persilakan apabila masih ada tanggapan. Izin moderator, saya izin menanggapi argumen dari D5. Ya, saya persilakan. Tetapi masih banyak orang yang terkena PJK tanpa faktor resiko yang seperti saudara D5 sebutkan tadi. Maka dari itu, penting untuk mengenali jenis golongan darah yang dimiliki. Hal ini untuk menjaga kondisi kesehatan apabila dibutuhkannya transfusi darah. Semua golongan darah memiliki keunikan masing-masing, termasuk golongan darah O. Kospiadi menyebutkan kasus interupsi ditolak. Kasus kardiovaskuler pada golongan darah O lebih rendah dibanding kejadian pada golongan darah lainnya. Terima kasih. Interupsi moderator. Kepada Rizky, apakah interupsi diterima? Interupsi diterima. Baik, saya persilakan kepada Aisyah. Baik, saya Aisyah Rizky ingin menanggapi tanggapan Rizky. Faktor resiko penyebab hari lebih besar kejadian PJK seperti genetik, obesitas, usia lanjut, merokok, hipertensi, kurang olahraga, konsentrasi protein C reaktif yang tinggi dalam darah,
peningkatan kadar homocysteine, dan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Mengenai faktor internal seperti jenis golongan darah pada individu, menurut saya belum pasti benar adanya, karena masih banyak penelitian yang berkembang mengenai hal itu. Seperti pada penelitian oleh Lutfi ditolak. Seperti pada penelitian oleh Biswas et al. Pada tahun 2013 mengenai perbedaan frekuensi kejadian penyakit jantung koroner berdasarkan golongan darah ABO dengan melibatkan 500 orang responden, yang hasilnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan penyakit jantung koroner antara golongan darah O dan AB. Golongan darah O lebih beresiko mengalami penyakit jantung koroner dibandingkan golongan darah AB yang non-O. Terima kasih. Izin moderator. Baik, kepada Aisyah, apakah interupsi dari Aulia diterima? Interupsi diterima. Ya, silakan kepada Aisyah. Aulia. Dari pernyataan Aisyah yang menyatakan bahwa mengenai faktor internal seperti jenis golongan darah pada individu, menurut saya belum pasti benar adanya, karena masih banyak penelitian yang bertentangan mengenai hal itu. Berdasarkan jurnal yang saya baca, terdapat 2 hasil riset berskala besar berdasarkan Nurse Health Study yang melibatkan lebih dari 62.000 perempuan dan Health Professional Follow-up Study yang melibatkan lebih dari 27.000 laki-laki. Dilakukan penelitian kohort prospektif dengan masa follow-up lebih dari 20 tahun, 26 tahun pada NHS, dan 24 tahun pada HPFS. Golongan darah ABO secara bermakna dikaitkan dengan meningkatnya risiko PJK baik pada perempuan maupun laki-laki, yang dimana menurut saya penelitian tersebut bisa mendukung bahwa golongan darah pada individu bisa menjadi faktor internal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aul. Apakah masing-masing tim masih ingin menanggapi tanggapan dari tim lainnya? Izin menanggapi moderator. Menurut saya karena darah O yang paling kuat dibandingkan dengan golongan darah lainnya, seperti AB, A, dan B. Orang dan golongan darah O memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit jantung koroner. Selain itu, golongan darah O memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit peredaran darah dan gangguan kognitif. Jika diperiksa dari faktor kesehatan, pemilik golongan darah O cenderung rentan terhadap isu masalah tiroid, kadar hormon rendah, dan kekurangan yodium. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Alvina. Saya ulangi sekali lagi, apakah masih ada yang ingin menanggapi tanggapan dari lawan? Apabila tidak ada, saya cukupkan untuk sesi penyampaian tanggapan juga komentar. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi juga tim oposisi yang sudah berpartisipasi dalam debat kita pada hari ini. Baiklah kepada Bapak dosen, teman-teman, dan serta peserta debat yang saya hormati, serta debat yang berbahagia, debat kita hari ini telah berakhir. Saya Hania Rafifah selaku moderator pamit untuk undur diri. Saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk debat kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.